Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Profesor Widodo resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Brawijaya periode 2022-2027 pada Senin 27 Juni 2022. Dalam sambutannya, Profesor Widodo berkomitmen untuk melaksanakan Renstra yang sudah ditetapkan MWA dengan melakukan penekanan pada 3 program, yakni relevansi pendidikan, internasionalisasi, sustainability perguruan tinggi. Banyak sekali yang tanya ke saya tentang program-program yang ingin kita kerjakan ke depan. Cuman saya jawabnya, karena rektor ini diamanai oleh MWA, sehingga rektor ini juga harus mengikuti Renstra yang sudah ditetapkan oleh MWA. Namun kita akan coba stressing 3 bagian penting. Yang pertama adalah relevansi perguruan tinggi. Jadi kita berharap perguruan tinggi kita bisa memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Dan mahasiswa kita akan dibutuhkan oleh masyarakat, dan demikian juga riset-riset kita akan kita sinergikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Untuk itu Ibu Gubernur, kita siap bekerjasama dengan Ibu Gubernur dan juga pemerintahan Jawa Timur. Dan saya yakin dengan ratusan profesor kita, kemudian ribuan dosen kita, dan juga puluhan ribu mahasiswa, kita siap untuk membangun Jawa Timur, membangun Indonesia, dan juga kita berharap juga bisa membangun, berkontribusi terhadap problem-problem yang ada di internasional. Yang kedua adalah internasionalisasi. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan dan juga mandat bahwa Universitas Brawijaya harus meningkatkan peringkat di dunia internasional, dan kita berharap tidak hanya rankingnya yang naik, tetapi kontribusi Universitas Brawijaya terhadap problem-problem internasional. Kemudian yang ketiga adalah sustainability. Bagaimana tadi sudah sampaikan bahwa dengan PTNBH, maka sustainability dari perguruan tinggi ini menjadi sangat penting. Sehingga kita akan mencoba untuk melihat alternatif-alternatif agar perguruan tinggi ini bisa lebih sustain terhadap pendidikan, sustain mengikuti dari perkembangan teknologi, perubahan dunia dan perubahan global. Tanpa sustainability itu, saya kira universitas dan juga pendidikan Indonesia akan terus ada di belakang. Rektor Universitas Brawijaya periode 2018-2022, Profesor Nufil Hanani menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pimpinan dan sivitas akademika UB atas kerjasama dan kerja keras selama ini sehingga UB menyandang status PTNBH. UB saat ini juga mampu meningkatkan prestasi menjadi 801 universitas dunia. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sekalian, kepada seluruh jajaran Universitas Brawijaya, mulai dari Wakil Rektor, Dekan, Ketua Departemen, sampai Ketua Program Studi, seluruh jajaran-jajaran pimpinan yang ada di Universitas Brawijaya. Alhamdulillah Brawijaya saat ini menjadi perguruan tinggi yang berbadan hukum, dan alhamdulillah sebulan yang lalu Brawijaya mendapatkan ranking 801 terbaik di dunia. Terima kasih. Ini adalah kerja kita semua, kerja dari pendahulu saya, kerja semuanya, sehingga dengan demikian Brawijaya sekarang tidak lagi menjadi perguruan tinggi miliknya Malang, miliknya Jawa Timur, milik Indonesia, dan ke depan kita berharap Brawijaya adalah miliknya dunia. Dan saya berharap ke depan, mari kita sama-sama mendukung Prof. Widodo, yang alhamdulillah mungkin ini pertama kali di Indonesia pemilihan rektor terpilih secara musyawarah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah.
belum pernah saya jumpai musyawarah terpilih Prof. Widodo. Ini adalah awal yang sangat baik, awal yang sangat kompak, dan saya berharap juga Universitas Brawijaya mohon dukungan Ibu sekalian di bawah kepemimpinan dari Prof. Widodo ini. Dan tak lupa ini adalah dengan kehebatan dari Prof. Muhadjir. Pemirsa, Ketua Majelis Wali Amanat MWAUB, Profesor Muhadjir Effendi, menyampaikan kepada Rektor baru UB, Profesor Widodo, untuk terus melanjutkan prestasi UB dalam membangun peradaban. Profesor Muhadjir berpesan agar UB sebagai PTNBH dapat melaksanakan fungsi Tridharma perguruan tinggi melalui karya yang kreatif, inovatif, dan mengembangkan berbagai terobosan sehingga menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional. Untuk Profesor Widodo selaku Rektor Universitas Brawijaya periode 2022-2027, kami titip harapan dan cita-cita agar dapat melanjutkan berbagai prestasi dan sumbangan besar yang telah dilakukan oleh Universitas Brawijaya oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya di dalam rangka membangun peradaban, dan untuk terus menjadi PTNBH yang dapat melaksanakan fungsi Tridharma perguruan tinggi dengan karya-karya inovatif, kreatif, terobosan-terobosan yang bermakna bagi terwujudnya perguruan tinggi yang bermutu, bereputasi internasional. Bapak Ibu sekalian, proses transisi PTNBH harus dilanjutkan, terutama dalam membentuk dan mengoptimalkan struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien. Berbagai rintangan dan tantangan pasti akan ada, tetapi semuanya selayaknya dihadapi dengan penuh pikiran dan tangan yang dingin agar kita betul-betul bisa mencapai niat yang kita harapkan. Untuk seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya dan mitra kerja Universitas Brawijaya, mari kita lanjutkan dengan memberikan dukungan kepada Universitas Brawijaya, khususnya di bawah pimpinan Profesor Widodo sebagai Rektor, sehingga Universitas Brawijaya dapat terus berkembang, membanggakan, dan memberikan sumbangan yang penuh makna bagi pembangunan negeri tercinta ini. Universitas Brawijaya mempunyai peran dan kontribusi penting dalam pengembangan sektor pangan dan pertanian di tengah krisis pangan dunia. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri pelantikan Rektor UB periode 2022-2027. Khofifah berharap internasionalisasi UB tidak hanya pada ranking universitas saja, namun lebih dari itu kekuatan UB dapat berkontribusi pada penguatan pangan dan pertanian. Apa yang tadi disampaikan Pak Rektor menjadi bagian yang sangat penting karena Brawijaya ini kekuatannya di sektor pertanian dan pangan. Dari harapan internasionalisasi peran Brawijaya tidak hanya menyiapkan pemenuhan kebutuhan pangan Jawa Timur, tidak hanya Indonesia, tapi bisa kontribut terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dunia. Saya rasa ini nyekrup sekali apa yang dibutuhkan dunia dari potensi krisis pangan, dan itu adalah kekuatan Brawijaya. Mudah-mudahan Prof. Widodo, Pak Rektor, betul-betul bisa mendorong internasionalisasi peran Brawijaya, bukan hanya rankingnya yang beliau tadi sampaikan, tapi juga kontribusinya. Dan kontribusi yang sangat signifikan yang bisa dilakukan penguatan dari sektor pertanian dan pangan yang memang itu menjadi kekuatan Brawijaya dan itu juga menjadi programnya beliau.
Universitas Brawijaya diyakini oleh mantan Rektor UB Muhammad Bisri sudah memiliki pondasi yang kuat untuk tinggal landas. Bisri melihat apa yang sudah dibangun oleh para rektor sebelumnya sudah bagus sehingga dirinya berharap Profesor Widodo dapat meneruskan langkah dan kiprah UB. Seperti dalam hal internasionalisasi kampus Bisri, melihat UB sudah berada pada jalur yang benar namun harus selalu diperkuat dengan kompetensi sumber daya manusia secara internal. Selamat pada Rektor baru Prof. Widodo, Rektor PTNBH 2022 sampai 2027. Memang tantangan PTNBH itu cukup cukup repot. Jadi harus betul-betul strong leadership, kuat. Tidak hanya akademis, tetapi manajemen internal harus kuat betul ya, manajemen internal. Reformasi birokrasi harus efisien, efektif, harus berjalan dengan baik, sehingga harapan saya kalau mau tinggal landas, pesawatnya sudah kuat, sudah bagus. Ya. Saya kira lanjutkan apa yang telah dirintis oleh para rektor dahulu, akan produktif sehingga nanti UB semakin sustain dan nyambung antara yang lama dan Presiden Eksekutif Mahasiswa UB Muhammad Nurkolis Mahendra berharap pada kepemimpinan Rektor baru UB agar dapat mendengarkan aspirasi mahasiswa, terutama saat UB menjadi PTNBH, kekhawatiran mahasiswa tentang kenaikan UKT dan pembangunan infrastruktur UB agar segera dirampungkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa. Bagaimana harapan besar saat ini menjadi tonggak sama Prof. Widodo semoga bisa lebih baik lagi, dan mungkin kalau dalam ranah mahasiswa besar harapan juga dengan ada rektor baru dari Prof. Widodo ini bisa mendengarkan aspirasi dari mahasiswa, permasalahan-permasalahan yang mungkin sempat terjadi di Brawijaya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan mahasiswa itu bisa tertuntaskan semuanya. Yang dimana Brawijaya ini sudah menjadi PTNBH. Nah ini banyak pada akhirnya keresahan yang terjadi ataupun ketakutan yang terjadi dari mahasiswa sendiri yang mungkin bisa dispesifikkan permasalahan biaya perkuliahan. Nah ini besar harapan dengan ada PTNBH yang terjadi di Brawijaya ini tidak berdampak kepada penaikan angka biaya pendidikan dan juga beberapa faktor lainnya yaitu mengenai infrastruktur, pembangunan di beberapa kampus entah di UB Malang, UB Dieng ataupun UB Kediri yang dimana itu harus segera dituntaskan kayak gitu karena banyak permasalahan yang terjadi. Terus ada teman-teman mahasiswa yang di sana yang memang membutuhkan pembangunan itu cepat dilaksanakan, diselesaikan karena untuk pendongkrak ya pendidikan yang terjadi di sana juga pada akhirnya. Universitas Brawijaya melalui Pusat Layanan KKN LPPM UB memberangkatkan 1.097 mahasiswa dari berbagai fakultas untuk mengikuti kuliah kerja nyata tematik di berbagai desa di Indonesia. Para mahasiswa ini menurut Ketua LPPM UB, Profesor Lukman Hakim, tidak hanya dikirim di seputar Jawa Timur, namun hingga ke daerah perbatasan seperti di Sulawesi dan lainnya. Ya itu ada KKN tematik, ada KKN kebangsaan, KKN kerjasama, ya. Tapi KKN dokter mengabdi juga ada. Nah kita ingin sebenarnya membangun empati mahasiswa agar selama pandemi tentunya mereka mempunyai problem ya dengan krisis sosialisasi, kepedulian karena cenderung terisolasi di rumah. Dan kita harapkan bahwa lewat KKN ini akan terbangun empati agar mahasiswa lebih mempunyai jiwa kebersamaan dengan masyarakat, memperhatikan krisis-krisis sosial yang ada dan kemudian mereka bisa terjun ke lapangan untuk berpartisipasi.
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Bambang Susilo meminta kepada mahasiswa untuk fokus pada desa lokasi KKN dengan ide gagasan dan solusi yang bisa mereka munculkan. Untuk mencapai hal tersebut, Bambang menjelaskan bahwa semua lokasi KKN sudah disurvei